Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami masih bersama dengan Pak Iksan Igratubun dan juga Pak Ruli untuk membahas mengenai dorong pembelian produk UMKM. Saya ke Pak Iksan. Pak Iksan, saya langsung saja, mungkin apa yang harus dilakukan begitu oleh pemerintah agar implementasi dari program-program ini bisa langsung menyasar kepada para pelaku UMKM? Sebenarnya sederhana saja. Sederhana sekali bahwa pemerintah ini kan punya perangkat di seluruh kabupaten, provinsi, dan daerah. Ya, sangat sederhana. Apabila ada kemauan, pasti ada jalan. Jadi di setiap kabupaten dan kota atau provinsi, mereka kan punya masing-masing keunikan atau produk kearifan lokal. Kan mudah sekali, dan mereka punya dinas koperasi dan UKM yang bisa mengidentifikasi produk-produk apa, produk kearifan lokal apa yang UMKM di situ bisa diserap oleh misalnya SKPD daerah. Itu sederhana. Perintah turun, selesai. Oh, produknya ada yang di daerah, misalnya Kabupaten Batang misalnya. Kabupaten Batang produknya ini, udah kita serap. Selesai. Kan itu kalau ada keinginan tersebut bahwa perangkat dari pemerintah di kabupaten kota itu ada. Nah, apakah ada keinginan seperti itu atau perintah seperti itu, perintah khusus seperti itu? Itu yang kita jalan yang paling tepat buat pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua, buat BUMN, kan BUMN sudah sekarang Pak Erik sudah memutuskan 14 miliar ke bawah, itu nggak boleh lagi diambil oleh BUMN karya. Dan itu satu langkah maju bahwa memang itu yang dikeluhkan oleh para kontraktor dan konsultan yang berskala di bawah ini, yang semuanya diambil sepenuhnya oleh BUMN karya. Nah, ini juga penerapannya juga harus jelas bahwa yang 14 miliar konsisten diberikan kepada kepada jasa konstruksi atau jasa konsultan yang di bawahnya, itu juga harus menggunakan produk-produk UMKM daerah. Nah, sebenarnya perintah aja turun, kebijakan turun, mengidentifikasi produk kearifan lokal, itu yang akan diserap. Sederhana kok pemerintah punya perangkat. Kalau Menteri Koperasi dan UKM adanya di Jakarta aja. Tetapi kalau Pak Jokowi memerintahkan di setiap kabupaten dan kota, apa produk-produkmu, serap, udah selesai. Oke, baik. Itu mudah sekali dilaksanakan seperti itu. Oke, baik. Saya ingin tanggapan dari Pak Iksan. Pak Ronald, maaf. Iya, mengenai usulan dan instruksi untuk ke daerah ya Bu Wopi ya. Ya, menurut kami juga mengerti bahwa kesulitan di pemerintahan di antar kementerian, yang mana program-program UKM pada waktu itu ada di 17-18 kementerian, ada yang bilang ada di 27 kementerian. Nah, tetapi memang awal tahun saya juga mendengar spirit dari Pak Teten dan jajarannya bahwa akan mengkolaborasikan ini semua. Memang dibutuhkan ketegasan, apalagi dengan pandemi sekarang, dibutuhkan ketegasan secara cepat, dan itu semua apalagi selalu diingatkan ya oleh Bapak Presiden kita. Jadi sekarang tinggal masalahnya mungkin mekanismenya bagaimana, IT-nya gimana, infrastrukturnya gimana. Nah, itu mungkin jangan malu-malu dari pemerintah untuk bisa bekerjasama dengan pihak swasta kali, paling nggak untuk mendapatkan informasi bagaimana caranya. Ya, kita sekarang ini zamannya informasi ya, karena zaman digital. Jadi siapa yang mendapatkan informasi lebih dahulu, itu yang lebih bertahan. Seperti tadi diungkapkan bahwa ada berapa 5% atau berapa persen yang UKM masih bertahan karena mereka tahu harus supply kemana gitu. Sedangkan banyak juga di UKM yang lain yang mereka tidak tahu harus supply kemana, padahal barangnya bagus. Akhirnya mereka tidak tahu kemana, terus mereka menutup usahanya, dan ini yang takutnya bisa menjadi masalah di food security karena sekarang pertanian kita yang lebih jalan. Jadi mari kita berkolaborasi lah, kita bicarakan frameworknya bagaimana, dan kita mendengarkan dari semua pihak. Baik, oke Pak Ruli, terakhir mungkin tadi terkait kolaborasi bangga buatan produk buatan Indonesia, bagaimana sehingga masyarakat di Indonesia dan juga pemerintah bisa mengimplementasikan ini dengan baik dan benar untuk membeli produk-produk UMKM. Ya, baik, terima kasih Pak. Ini menarik sekali. Pertama, tentang kolaborasi, ini yang kita butuhkan. Bangsa ini saya kira saat ini dihadapi pada sebuah kenyataan, kita harus bersama-sama mengatasi persoalan ini. Saling menyudutkan, saling menyalahkan bukan adalah solusi.
Saya sebagaimana Popi tahu, saya baru 2 tahun di kementerian, selebihnya saya di perguruan tinggi dan kemudian juga di Gerakan. Memang pada saat saya di kampus, pada saat saya jadi di Dewan Koperasi Indonesia, ini tampaknya ini pemerintah ini kok nggak bisa ya melakukan hal-hal yang sebagaimana yang saya pikirkan. Tapi setelah saya melihat di sini dalam kenyataan 2 tahun, saya kira memang pemerintah terus-terusan melakukan perbaikan dan banyak teman-teman kita terpaksa harus bermalam-malam, itu juga tidak tidur. Jadi ini tidak semudah yang saya bayangkan pada saat saya di kampus. Dengan menganggap persoalan ini mudah, saya kira keliru besar. Seperti kami, saya tidak mau melakukan bantahan atau apapun. Kementerian Koperasi UMKM tadi juga disampaikan oleh Pak Ihsan, kita memang tidak punya kaki-kaki di daerah, tidak bisa serta-merta menyuruh dinas-dinas melakukan apa yang, karena tidak kita tahulah itu setelah reformasi kita seperti apa desentralisasi yang kita lakukan. Tapi yang kita lakukan adalah saat ini melakukan terus koordinasi, dan ini memang terus kita lakukan dan kita menikmati. Hingga harus kita akui bahwa pemerintah saat ini sudah mulai ada upaya berpikir secara koordinatif tentang 18 KL dan lain sebagainya. Saya rasakan betul, saya mulai masuk ke sini, kita undang KL-KL itu ternyata banyak juga yang senang dan menunggu tentang ini. Tapi itu sudah 2008 di Undang-Undang 20 2008 ini belum pernah dilakukan. Kita sekarang mulai dilakukan. Mari kita bersinergi. Demikian juga untuk program-program saat ini. Kita melibatkan asosiasi, gerakan-gerakan, karena ini yang paling mungkin begitu. Kita memaklumi lah, misalnya ada gerakan, ada asosiasi yang menjadi penumpang gelap di dalam sebuah program. Kita apresiasi lah. Yang paling penting adalah bagaimana semangat kolaborasi ini harus menjadi modal dasar untuk membangkitkan ekonomi kita, bukan hanya sekedar keluar dari krisis, tapi menjadi modal dasar untuk bangkitnya produk-produk buatan Indonesia menjadi tuan rumah di negara sendiri. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli, Pak Ronald, dan juga Pak Ihsan untuk waktunya bersama kami. Kita mengharapkan semua bisa berkolaborasi, pulihkan ekonomi dengan membeli produk UMKM di Indonesia. Baik, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih. Sampai jumpa.